KRL komuter lain lakukan kesalahan fatal seperti yang dilakukan Anies dulu. Ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Beberapa waktu lalu, Anies melakukan sebuah blunder atau lebih tepatnya sebuah kesalahan yang cukup fatal, di mana tanpa memikirkan dampaknya dia mengurangi jadwal dan rute transportasi massal sehingga membuat calon penumpang menumpuk, berdesak-desakan dan sesak. Akibatnya, Anies kena kritik karena dianggap menyalahi aturan social distancing dan dapat memperburuk penyebaran wabah virus corona. Karena itu, Anies mencabut kembali kebijakan konyol tersebut. Setelah itu, social distancing terus digalakan di seluruh kota di Indonesia, baik itu di mal, tempat umum, perkantoran, dan tempat lainnya. Tempat ibadah diimbau tiadakan ibadah, warga diminta tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Akan tetapi, KRL komuter lain membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Anies. Kalau sebelumnya pembatasan transportasi umum hanya berlaku untuk MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta, namun kini pembatasan juga meliputi kereta komuter (KRL). KRL hanya beroperasi mulai pukul 6 sampai 20 WIB. Jumlah perjalanan KRL akan dikurangi sebanyak 276 KRL dari 991 KRL per hari atau sekitar 28%. Di sisi lain, masih banyak warga yang belum bisa bekerja di rumah dan dalam berbagai kondisi memang tidak memungkinkan atau mungkin perusahaan tidak mengizinkan karyawan kerja dari rumah karena berbagai alasan. Akibatnya sudah bisa ditebak, penuh sesak, tampak puluhan orang masih berdiri berdesak-desakan di dalam gerbong kereta. Dalam foto yang viral di medsos, tampak kondisi penumpang KRL menjubel tanpa adanya pemberlakuan social distancing atau jaga jarak. Saya tidak tahu siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, tapi siapapun itu, tolonglah, apakah mau diulang kembali seperti minggu lalu terjadi penumpukan di Transjakarta? Percuma saja mulut capek teriak social distancing kalau kondisi begini terus terjadi. Penyebarannya bisa makin masif dan tidak terkendali. Harusnya kalau menurut saya sih, perbanyak armada transportasi massal. Bus yang mungkin paling memungkinkan, arahkan penumpang untuk lakukan social distancing dengan membuat petunjuk di lantai mirip seperti di lift perkantoran, di mana orang berdiri tepat di atas tanda yang tersedia. Jumlah penumpang memang tidak terakomodasi penuh, tapi bisa diakali dengan penambahan jumlah transportasi massal, atau tempatkan satu atau beberapa petugas keamanan di tiap gerbong untuk mengatur warga untuk melakukan social distancing. Saya tak tahu apakah ini mungkin dilakukan atau tidak, tapi yang paling penting dari itu semua adalah harus ada tindakan tegas untuk lakukan social distancing. Melihat pemandangan penumpang yang berdesak-desakan seperti itu, malah saya yang dibikin sesak nafas. Apa mereka tidak khawatir? Apakah pihak pengelola KRL tidak tahu akan dampak seperti ini atau malah ingin lepas tangan? Makanya di berita tiap hari terjadi penambahan jumlah kasus positif virus corona dan hingga saat ini Jabodetabek masih juaranya. Tidak heran sih mengingat jumlah penduduk yang padat. Warga keluar masuk berlalu lalang dengan transportasi massal yang padat dan menyesakkan tiap rush hours, waktu masuk kerja dan pulang kerja. Gimana gak menyebar tuh? Sudah dikatakan berkali-kali pengurangan jadwal transportasi massal bukanlah solusi yang efektif. Tidak semua orang punya kendaraan pribadi, tidak semua orang punya dana berlebih untuk naik taksi atau sewa helikopter. Apalagi yang di luar Jakarta, tidak mudah menggunakan kendaraan pribadi karena jauh dan macet. Kadang warga mau tidak mau terpaksa karena tidak ada pilihan lain, harus berdesak-desakan demi mencapai sesuap nasi. KRL komuter lain telah lakukan kesalahan yang sama dan ini bukan sesuatu yang baik karena mengakibatkan massa dalam jumlah banyak bertumpuk jadi satu. Pada hari biasa saja pemandangan itu kurang nyaman, apalagi saat wabah virus corona sedang mengintai. Mungkin pemerintah harus berikan instruksi yang lebih tegas ke semua pihak terkait. Jangan abu-abu dan setengah-setengah ketimbang tidak beraturan seperti ini. Bila perlu berlakukan sanksi atau gimana lah itu. Sosial
social distancing atau apalagi lockdown tidak akan efektif kalau tidak disertai dengan kedisiplinan untuk menerapkannya. Kalau cuma setengah-setengah ya nanggung hasilnya. Lihat saja kayak Italia, petugas medis Cina saja sampai kewalahan. Update, kabarnya pembatasan ini sudah dicabut dan beroperasi normal sore ini. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.